Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdinas siratal mustaqim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin dan pemirsa channel YouTube Baitul Amin, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi ini di hari Jum'ah yang penuh barokah, kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan menjadi amal yang diridhoi Allah, menjadi amal yang dicintai Allah, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita niat ngaji, langsung ngaji dan mengkaji hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki bab yang baru. Yaitu bab haqquz zauj alal mar'ah, hak seorang suami kepada istrinya. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang wasiat Kanjeng Nabi kepada para suami tentang urusan wanita, sekarang kita mengkaji tentang apa yang menjadi hak suami kepada istri. Nah, ini sebenarnya hak suami kepada istri ini penting untuk diketahui oleh para istri. Karena itu paling tidak panjenengan kalau tidak bisa mengajak istrinya untuk ikut ngaji di Baitul Amin, di Masjid Baitul Amin, paling tidak nanti YouTube-nya ini sampean setelkan ke istri sampean. Jadi channel YouTube-nya Baitul Amin ini sampean setelno nya iki Bu. Sampean cek ngerti apa kewajiban istri pada suami itu apa. Orang ini kan harus tahu hak dan kewajiban. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu semuanya baik. Tapi akan lebih baik kalau ayat-ayat itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalile wong lanang, dalil bagi kaum suami itu apa? Dalilnya wa ashiruhunna bil ma'ruf.
dan perlakukanlah, pergaulilah istrimu, istri-istrimu itu dengan baik. Ini ayat untuk laki-laki, untuk suami. Jadi suami punya kewajiban untuk memperlakukan istri dengan baik. Itu kewajiban suami. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita, baru kita bisa meminta hak kita. Kalau kita belum melaksanakan kewajiban lalu kita kemudian menuntut hak itu sing dijaluk, sing dituntut, tapi kewajibannya gak dilakoni. Ojo njaluk diladeni karo bojo lek wong lanang durung iso memperlakukan istri dengan baik. Nah, sebaliknya ayat untuk istri itu apa? Nah, ini ayat untuk istri yang akan kita kaji ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah dawuh di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Sepi tandane wong mukmin. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Tandane wong mukmin kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, tambah tebel imane, tambah kuat imane. Kalau bertambah imannya maka dia akan banyak menyebut nama Allah. Tapi jamaah Masjid Baitul Amin kula wacakno Quran kok meneng melolo alias ketondu. Nggih. Niki dawuh Gusti Allah ing Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Alhamdulillah nyaut. Tapi cari malaikat kasep nyebut jenenge Gusti Allah kok leren dielingno. Kalau bisa di hati kita, dalam setiap aktivitas, dalam setiap gerakan, dalam setiap desahan nafas itu ada asma, ada nama Allah. Allah, 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 Allah. Di dalam hati ini terus zikir. Terus zikir. Itu namanya zikrul khafi, zikir secara rahasia. Jadi hati kita terus zikir kita. Walaupun lesan kita mungkin kita sedang melakukan sesuatu, tapi di hati kita ini terus zikir Allah, 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 Allah. Selalu mengingat Allah. Dawuh Gusti Allah bagaimana? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah engkau kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kita banyak zikir menyebut nama Allah, maka Allah juga akan mengingat hamba-hambanya yang ahli zikir. Ketika Allah memberikan rahmat, ketika Allah memberikan barokah, tentu yang didahulukan adalah orang-orang yang ahli zikir menyebut nama Allah. Dawuh Gusti Allah ing Quran, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'. Ar-rijalu utawi wong para pira-pira wong lanang, para suami itu adalah qawwamun 'alan nisa'. Itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa suami menjadi pemimpin bagi kaum wanita, bagi kaum istri? Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum wanita itu pertama karena
sesuatu yang memang menjadi keutamaan Allah yang diberikan kepada para kaum laki-laki. Bima kelawan barang faddala kang memberikan keutamaan sapa Allahu Allah ba'dahum ala ba'din. Memang laki-laki diberikan keistimewaan oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya dalam persoalan warisan. Dalam persoalan waris, wong lanang jatahe niku 2 kali dari perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi kaum laki-laki, bagi laki-laki itu jatahnya 2 kali perempuan. Dadi sampeyan lek duwe anak siji lanang, loro wedok. Sampeyan punya harta warisan, punya warisan yang mau diberikan kepada anak-anaknya. Duit 100 juta. Duwe anak lanang siji, wedok loro. Bagaimana cara membaginya? Bagi rata. Wis lanang wedok padha ae. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita keluar dari hukum Allah. Jelas laki-laki mendapatkan bagian 2 kali perempuan. Dan tidak duit 1 juta dibagi 4 oleh 100 bagi 4 25. Yang perempuan dapat jatah 1 berarti 25 sing lanang duwe jatah luru berarti 50 juta. Mungkin ini terkesan tidak adil. Wah, tidak adil Islam ini. Kok wong wedok oleh bagian siji, wong lanang oleh bagian luru. Tidak adil Islam ini. Loh, kok bisa mengatakan tidak adil? Gimana? Iya, karena perempuan itu kan lemah. Mestinya kan perempuan itu dapat jatah lebih banyak daripada laki-laki, minimal sama. Ikulah jarimu. Ikulah jarimu. Coba kita pikir dengan akal yang jernih. Wong wedok iku rezekine apa jare sing lanang, apa jare bojone. Perempuan tidak wajib mencari nafkah, yang wajib mencari nafkah itu suami. Sing kudune belanjani wong wedok iku wong lanang. Duduk wong wedok kudu kerja mboten. Kalau ada perempuan yang bekerja itu membantu suami. Bukan kewajiban istri. Kenapa kok perempuan? Ya karena perempuan kan tidak terlalu banyak yang harus dicukupi. Perempuan dapat warisan kanggo DE buat dia sendiri, buat dirinya sendiri. Sementara bagi kaum laki-laki dia dapat warisan, dia harus tetap memberikan nafkah belanja kepada istri dan anak-anaknya. Karena wong wedok niku tanggungane wong lanang. Karena itu Islam laki-laki ini keutamaan Allah. Wong lanang iso dadi imam salat bagi perempuan. Perempuan tidak bisa menjadi imam salat bagi laki-laki. Itu memang sudah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada kaum pria. Karena itu Allah mengatakan laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan itu yang pertama bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena keutamaan yang diberikan Allah kepada kaum laki-laki dibanding dengan kaum perempuan. Ya contohnya soal imam sholat, wong lanang iso dadi imam sholat bagi wong wedok, tapi wong wedok gak iso dadi imam sholat bagi kaum laki-laki. Ini dalam persoalan sholat. Kalau dalam urusan pemerintahan, ya ada bupati perempuan, ada gubernur perempuan, dulu kita pernah punya presiden perempuan, itu persoalan yang berbeda. Walaupun ada hadis Nabi yang mengatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Ini hadis menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan ini hadis kan khusus untuk pada zaman itu ketika ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan, ratu perempuan. Berita ini sampai kepada Kanjeng Nabi, baru kemudian Kanjeng Nabi dawuh tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Itu sistem kerajaan. Tapi kalau dalam sistem pemerintahan seperti di Indonesia, kekuasaan ini kan tidak hanya bertumpu kepada satu kekuasaan.
Ada yang namanya trias politika, ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sehingga tidak masalah. Buktinya Gubernur Jawa Timur perempuan, Bu Khofifah. Ya, itu khusus soal sholat. Sing wong lanang iso dadi imam, lek wong wedok mboten saged. Perempuan bisa menjadi imam sholat bagi perempuan, sesama perempuan boleh. Dalek koyok nun sewu, koyok Dorce nih koyok nopo, sing nembe sedo yang baru meninggal, lanang apa? ACDC, koyok adaptor ae, lanang gak lanang, wedok gak wedok. Ya, tapi ketika meninggal dia diperlakukan sebagaimana seorang laki-laki. Artinya apa? Ketika meninggal yang memandikan jenazahnya adalah laki-laki, walaupun katanya, konon katanya dia sudah pernah operasi ganti kelamin, tapi tetap ketika meninggal MUI menyatakan dia harus diperlakukan seperti ketika dia dilahirkan. Kalau dia lahir sebagai seorang laki-laki, ya berarti harus dikubur, diperlakukan seperti jenazah seorang laki-laki. Kalau dia perempuan, ya diperlakukan pokoknya seperti ketika dia dilahirkan. Karena itulah takdir Allah yang sebenarnya. Dia terlahir dalam keadaan laki-laki, persoalan kemudian dia mau ganti konoan, ganti kelamin segala macam, itu ya istilahnya sudah keluar dari kodratnya. Kodratnya dia terlahir sebagai seorang laki-laki, dan di paisannya, di nisannya, di patokan ini, kuting kuburan ini tertulis nama laki-lakinya, nama aslinya sebagai seorang laki-laki. Oke, itu. Jadi pria kaum suami menjadi pemimpin bagi kaum perempuan itu pertama bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena keutamaan Allah. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Suami menjadi pemimpin para istri atau suami menjadi pemimpin para kaum perempuan, istri-istri, itu karena wa bima anfaqu min amwalihim, karena harta yang diberi, uang yang diberikan menjadi nafkah. Wa bima anfaqu min amwalihim, dari harta. Dadi lek ana wong lanang ndak iso belanjani bojo, niki berarti apa? Ya berarti dia tidak sempurna menjadi seorang pemimpin. Karena Allah jelas menyatakan laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan karena dua hal. Yang pertama karena memang keutamaan Allah yang diberikan kepada kaum laki-laki. Yang kedua karena wabima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang diberikan pada para istri. Krana iku lek ana wong lanang ndak nyambut gawe, gak iso ngowehi blonjoan nang bojone, tidak bisa memberikan nafkah kepada istri. Ini yang dimaksud nafkah di sini jelas loh ya. Min amwalihim, nafkah dari harta. Sebab nafkah itu ada dua katanya, ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Kalau nafkah harta termasuk kategori nafkah napa? Lahir. Lahir itu nafkah uang blonjo, niku nafkah lahir. Lalu ana wong lanang ndak iso ngowehi nafkah batin kepada istrinya karena nuwun sewu, gak urip konoane. Nggih. Karena faktor penyakit, impoten dan lain sebagainya, itu tidak masuk kategori ini. Tetap wong lanang dadi pemimpin. Makanya kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban para suami. Karena apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Wong lanang sudah dadi pemimpin itu kalau dia bisa memberikan nafkah. Persoalan cukup atau gak cukup itu persoalan yang berbeda. Umpamanya para istri, Gus yo nopo lek umpamane blonjoane mboten cukup, nopo wong lanang sik iso dadi pemimpin bagi seorang perempuan? Tetep wong lanang dadi pemimpin perempuan, masih yo blonjoane gak cukup. Soalnya cukup gak cukup niku tergantung bagaimana pengelolaannya. Digawe cukup ya cukup, nyabu iki Bu duit
5.000 aku oleh nyambut gawe cuman oleh duit 5.000 nya iki dicukupno kanggo mangan. Ya dicukupno kanggo mangan ya wis. Mangan iwake uyah utawa kecap nggih. Aja atik goreng-goreng wong saiki minyak goreng. Minyak goreng larang atau langka. Karena itu balik digodhog digodhog atau dibakar, gak usah atik digoreng. Etowap mon jan medurun. Nah, napa dituap niku? Hah? Dikukus. Etowap. Digodhog. Gak usah goreng. Enak wis, bebas kolesterol. Tuh balik nang minyak napa? Kelentik nggih. Minyak kelentik ini kan minyak nyiur. Nah, minyak dari kelapa itu justru lebih bagus. Kok iso Indonesia ini penghasil kelapa sawit, kok iso minyak langka? Ini menimbulkan tanda tanya. Tiba-tiba ada satu partai bagi minyak berapa? 10.000 ton dah 10 ton. Lah, jari ini langka kok oleh jatah 10.000 ton songondi ya. Jangan-jangan, nah akhirnya jangan-jangan nis. Ojo-ojo, nggih. Jadi itu. Wa bima anfaqu min amwalihim, suami menjadi pemimpin bagi perempuan karena dua hal, karena keutamaan Allah yang diberikan kepada para suami dan karena suami memberikan nafkah belanja kepada kaum perempuan para istri. Fasalihatu, yang dimaksud dengan wanita yang solihah adalah qanitatun, wanita-wanita yang taat kepada Allah. Aimuti'atun, tegese taat kepada Allah. Wanita yang taat kepada Allah, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan yang dimaksud dengan wanita yang solihah adalah wanita yang menjaga ketika suaminya sedang tidak ada di rumah, dia menjaga kehormatannya, dia menjaga harta suaminya. Ini yang dimaksud dengan wanita yang salihah. Dia taat kepada Allah dan dia menjaga kehormatan dirinya ketika suami sedang tidak ada di rumah. Maksudnya ya ketika suami tidak ada, lil ghaib, atau suami tidak tahu. Kadang suaminya ada tapi bojone sedang chattingan karo wong lanang liya. Niki sing garai mendung tanpa udan. Nggih, bayangane sing lanang maca koran sarungan, sing wedok blonjo dasteran, tapi saiki wis beda dalan. Nah, niki sing garai mendung tanpa udan. Kok ero nggih semerap mawon wong kula nggih ngrungokno. Niki para hadirin, para jamaah. Jadi satu ayat ternyata yang bisa kita kaji, karena ini waktunya sudah waktu isyraq jam 5.29, sekarang sudah jam 5.31. Memang idealnya sholat isyraq itu jangan langsung. Jadi mamanya terbit matahari di sini jam 5.29, jangan langsung jam 5.29 kita sholat. Saya pernah ditegur ketika berada di Madinah, ya mau sholat isyraq, katanya orang ting mriko nggih ngoten, ting Masjid Nabawi nih ngoten. Mari subuh niku sik akeh wong-wong Arab sing kalau jadi bedanya kalau di Madinah, penduduk asli Madinah itu juga sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi kalau di Mekah ya karena mungkin terlalu luas ya Masjidil Haram, jarang saya mengetahui, walaupun ada juga orang-orang Arab asli yang ikut sholat berjamaah. Tapi yang sangat saya tahu persis itu adalah orang-orang Madinah asli, penduduk asli itu kalau waktunya sholat ikut sholat berjamaah di masjid, walaupun rumahnya jauh, mereka naik mobil. Karena saya pernah setelah subuh terus dijak nang ke rumahnya orang Arab, yang orang Arab Madinah, diajak ke rumahnya. Itu kebetulan kalau di Masjid Nabawi parkiran mobil itu ada di bawah, di lantai basement. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu di bawah halaman itu ada toilet
di situ toiletnya di bawah halaman, turun pakai eskalator. Nah itu ada yang pintu ke toilet, ada yang kemudian pintu ke parkiran mobil. Nah, jadi kalau nanti dilingno begitu waktu isyraq saya mau sholat, diingatkan sama orang-orang Madinah, jangan langsung sholat, tunggu kira-kira sekitar 5 atau 8 menit. Kenapa gitu? Kenapa kok kita harus menunggu tidak persis sholat waktu terbitnya matahari? Supaya kita tidak sholat niat tidak dianggap sholat menyembah matahari. Karena itu isyraqnya jam 5.29, sengaja saya lewatkan beberapa menit supaya setelah ini kita bisa langsung sholat isyraq. Karena dawuh Kanjeng Nabi, sapa wong sing mari sholat subuh berjamaah lalu dia duduk wiritan ngaji menunggu sampai terbitnya matahari, lalu kemudian dia sholat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Kita belum bisa berangkat ke Mekah karena memang situasinya masih pandemi atau karena masih belum punya rezeki. Paling tidak kita berusaha untuk bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muga-muga sing sedekah diterima kalian Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.